sebanyak 173 atlet. Sering dengar bahwa atlet kita sering diajak ke Jepang. Siapa yang sponsornya itu, Pak? Atau Ya, cabur-cabur lain juga memahami bahwa organisasi dan manajemen itu penting di organisasi olahraga. anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, 5 orang setiap tahun ke Jepang. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam olahraga. Jaya. Baik, pemirsa dan insan olahraga di Badung dan Bali pada umumnya, terutama para atlet, pelatih, pembina, orang tua juga yang sangat berperan dalam olahraga kita di Bali. Hari ini kita akan berbincang-bincang di Badung Podcast dan News bersama seorang pembina olahraga yang sudah datang ke studio. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui, dalam Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025 nanti, Rapat Kerja KONI Bali sudah menetapkan bahwa Badung dan Denpasar akan dijadikan tuan rumah Pekan Olahraga tersebut. Dalam Poprov itu akan dimainkan 49 cabur, Pak Dewo. Yeah. Jadi 49 cabur. Dan Badung akan berusaha mengikuti semuanya. Oleh karena itu tentu persiapan untuk Poprov harus kita sudah mulai sekarang. Sudah harus dimulai. Selain kita juga memberikan partisipasi kepada kontingen PON Bali nanti yang akan bertanding mulai bulan Agustus ini di Aceh dan di Sumatera Utara. Untuk diketahui oleh masyarakat Badung bahwa kita KONI Badung memberikan kontribusi kepada Bali untuk ke PON sebanyak 173 atlet terbanyak di Bali. Dari jumlah 547 atlet kontingen Bali yang akan berjuang di PON Aceh dan Papua. Untuk memperbincangkan salah satu cabur kesiapan untuk ke PON dan persiapan untuk ke Poprov, hari ini saya menerima Bapak Dewa Madiardita, Dewa Madiardita SE dan MSI, yang kebetulan ketua harian dari PJSI. PJSI singkatan dari Persatuan Judo Seluruh Indonesia Badung. Pak Dewa, saya ingin mengetahui perkembangan atlet kita sebab berdasarkan catatan kita di KONI sebelum dipimpin Pak Dewa kelihatannya kurang berkembang di Badung, tetapi belakangan ini sudah bisa berpartisipasi di Poprov dan malahan juga ada beberapa atlet kita lolos ke PON. Kira-kira bagaimana Dewa memberikan pembinaan di lapangan? Silakan Pak Dewa. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Apa yang Bapak sampaikan barangkali sebelum kita menginjak ke tenis Pak Tiang jelaskan. Setelah ditunjuknya Titiang selaku ketua harian, menggantikan pengurus yang lama Pak oleh ketua umum, Tiang diberi kewenangan penuh oleh ketua umum untuk mengurus meningkat agar prestasi judo bisa meningkat. Itu pesan beliau ketua umum yang sekaligus menjadi kepala dinas Perkim Pak. Nah, oleh sebab itu Tiang secara pribadi sebenarnya kalau sudah diberikan kewenangan penuh itu beban berat sebenarnya. Beban berat luar biasa. Oleh sebab itu, karena dikasih kewenangan penuh, akhirnya setelah Tiang amati dan Tiang langsung datang ke lapangan, ternyata yang perlu dirubah adalah satu, mekanisme perekrutan atlet.
teknis kepelatihannya, Ya. dan ketiga sistem yang kita terapkan. Oke. Kalau kita ngomongin masalah teknis dan perekrutan, otomatis ke main yang kita rubah. Ah, Jadi untuk merubah itu dia terapkan manajemen yang benar, tata kelola yang benar. Untuk merubah manajemen itu, satu yang perlu kita perhatikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena saya jadi ketua harian, sudah barang tentu bertanggung jawab penuh dengan teknis di lapangan. ya. Yang tiang genyot dulu, tiang dudukkan, kasih arahan dan kasih motivasi adalah pelatihnya. Karena pelatih Niki adalah bersentuh langsung dengan atlet. Oke. Nah sekarang yang dihormati sekali, yang ditakutkan mestinya pelatih. Oleh sebab itu pelatih jangan main-main. Saya tegaskan, pelatih buat program kerja, susun schedule latihan. Berapa orang Pak punya pelatih? Pelatih kita ada 6 orang Pak. Oh banyak juga ya. Ya, pelatih yang memang betul-betul pelatih Ya. yang sudah pernah berprestasi di event-event pop. Jadi sudah pop- pernah pop. jadi atlet lah. Ya, Oke. bahkan sudah ada pelatih ini sudah ada pengalaman ke luar negeri, Pak. Ya. Dia Oke. jadi mewakili negara kita. Nah, itulah yang kita dudukkan membuat program kerja. Saya minta pelatih ini ayo bersama-sama dengan saya, di mana sistem yang bagus kita tiru. Jangan a priori kita. Oke. Akhirnya kita berpikiran Denpasar bisa maju, Bangli bisa maju, Gianyar bisa maju atletnya. Kenapa Oh, Bandung Bandung tidak? Ya. Sedangkan support dari KONI, support dari Pemda itu luar biasa. Terutama dari sisi, jangan dipungkiri Pak, Iya. masalah pendanaan. Sampun menghilangkan ke Bandung terkenal dengan kaya Pak. Nike yang jengah. Nah oleh sebab itu, langkah pertama kita benahi dedikasi seorang pelatih. Kita benahi organisasi kita, terutama tiang membentuk klub-klub Oke. Ya. di Bandung. Berapa klubnya sekarang Pak? Sehingga sekarang sudah terbentuk klub yang resmi nih Pak. Ya. Di luar sekolah masing-masing Pak. Ah. Klub itu 4 klub. Ini Sami ampun pakai akte notaris Pak. Ya, ya, ya. Ah. Dan syarat pengkap itu hanya 2 klub sebetulnya. Ini Ya, sudah 4 luar biasa. kita sudah 4. Ah, luar biasa itu. Ada namanya Bansing Judo Club, Ciung Wonara Judo Club, Ya. Ayunan Judo Club, Jimaran Judo Club. Oke. Ya. Bagus. Sampai dia membentuk. Kenapa kita membentuk klub? Kita ingin mencari bibit-bibit di luar sekolah. Ya, ya. Mencari bibitnya di sekolah, Niko mekanismenya Pak, manajemennya di sekolah melalui Porsenijar, di klub-klub untuk sifatnya yang umum Pak, Untuk masyarakat umum. masyarakat umum itu kita padukan. Bahkan kita putuskan di Bandung Niki latihan rutin, ada dan tidak ada pertandingan event, kita wajib hukumnya melaksanakan latihan rutin. Dalam seminggu latihannya 3 kali Pak. Ah, Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mulainya jam 4 sampai jam 6. Ini cukup 2 jam. Tempat latihan kita rutin adalah di Gor Mongui. Ah. Di Dojo Gor Mongui. Oke. Mindset pelatih dan atlet itu yang dia tanamkan. Ada dan tidak ada pertandingan, event, wajib hukumnya Ya, oke. latihan. Nah, ya, saya potong Oke. dulu. Saya tahu Pak Dewo itu selalu ada di lapangan ya. Padahal yang selalu mesti di lapangan ya pelatih aja. Tapi Ya. Pak Dewo sebagai pengurus selalu mendampingi atlet dan pelatih di lapangan. Setelah manajemen Pak lakukan, organisasi diperbaiki dan sebagainya, hasilnya apa Pak sekarang? Ya. Nah, hasilnya barangkali bisa dijelaskan juga biar Baik Pak. cabur-cabur lain juga memahami bahwa organisasi dan manajemen itu penting di organisasi olahraga. Oke. Ya. Baik Pak. Ya. Sebelum yang sifatnya prestasi yang saya laporkan secara regional, tingkat Ya. nasional Ya. atau kabupaten Pak, Ya. barangkali dari atlet bibit dumur Pak. Setelah kita lakukan program kepelatihan seperti itu, ternyata hasilnya menurut dia Pak ya, Ya. luar biasa Pak. Kenapa dia bilang luar biasa?
dari Porsenija, Badung selalu juara umum 2. Juara umum 2. Ya, Ya. kita sudah dapat mengalahkan yang biasanya kuat bangling, sekarang yang harus juara umum 1. kepinginnya seperti itu, Pak. Astung Karo, Niko di Porsenija, Pak. Termasuk ada event-event rutin setiap tahun. Ya. Kejurprok, Wali Kota Cup, Buleleng Cup, termasuk Mangu Puro Cup. Ya. Niko kita belum bisa belum bisa mengalahkan Denpasar. Niko yang sifatnya dari pemula. Sekarang yang berprestasinya, Pak. Yang berprestasinya semenjak saya ditunjuk menjadi ketua harian, sudah barang tentu didaulat oleh Bapak Ketua Umum Titian, dia disuruh menjadi manajer. Ya. Harapan beliau, manajernya harus terlibat terus Ya. dalam baik dari proses administrasi, proses pembentukan tim, sampai proses pengikutan pertandingan harus bertanggung jawab penuh. Sehingga kalau boleh yang sampaikan, andaikan seorang manajer tim Niko dari pra sampai pelaksanaan, bahkan sampai akhir pelaksanaan bertanggung jawab penuh. Sehingga paling beratlah tugasnya Niko. Karena harus ngurus pelatih, ngurus atlet, ngemarahin pelatih kalau tidak bagus programnya, kan, Pak. Sehingga itu terbukti, Pak. Dia jalankan. Kalau sebelum dia duduk di sana, PJSI Badung hanya bisa memperoleh 1 emas yang diraih oleh Gus Abdi, Gus Bimo panggilannya, Pak. Ya. Kebetulan lawan beliau itu bekas atlet SEA Games, tidak boleh ikut. Nah, di Porprov tahun lalu saya sudah menjadi sudah menjadi manajer tim. Astung Karo hasilnya bagus, Pak. Apa yang kita terapkan latihan bersama Niko, kita memperoleh yang kita targetkan ke KONI Badung 3 emas, biar tidak muluk-muluk, Pak. Mencapai 4 emas, Pak. Kita memperoleh 4 emas. Kita menargetkan bukan main-main ke KONI, Pak. Berdasarkan analisa fakta yang telah diikuti event-event sebelumnya, sehingga tercapailah target kita. Nah, Niko, dari 4 emas yang kita peroleh, semuanya dipanggil untuk mengikuti prapon. Yang fighter, kebetulan kita mengikuti prapon di Jakarta, Kasat Cup, Pak. Fighter kita kalah, win. Waktu itu kalah dengan atlet mana ya? Kalah dengan atlet kita dan kalah dengan atlet keseluruhan Indonesia, Pak. Oh gitu. Ya. Pertandingan terakhir dia kalah dengan siapa? Pertandingan terakhir dia kalah dengan Banten, Pak. Banten ya. Ya. Gitu. Ya. Dengan Banten. Yang di kata, Pak. Yang di seni sekarang. Karena kedua-duanya kita udah lolos. Ya. Yang di seni sekarang kata, Pak. Maaf, Pak. Ya. Di kata ada Nageno Kata. Nageno Kata itu adalah putra. Juno Kata putri. Astung Karo, Pak. Juno Kata kita yang putri, yang sangat membanggakan, mudah-mudahan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dia ini mengalahkan juara SEA Games, Pak. Juara SEA Games. Juara SEA Games yang dari Jawa Tengah. Nilainya selisih lagi 2 saja, Pak. Oh. Kita menang. Kebetulan atlet kita kemar. Wajah sama, gerakan luas. Iya. Nageno Kata kita yang putra dapat emas juga. Tetapi tahap kedua. Tahap pertama dia dikalahkan oleh juara PON Jabar dan Irian Jaya, Pak. Oh, Papua. Itu ya Papua yang mengalahkan. Tetapi dalam main kedua, tahap kedua, kelompok kedua, dia lagi masuk menjadi juara 1, Pak. Oh ya, oke. Astung Karo kata kita mewakili. Jadi lolos ke PON ya. Ya 4 orang jadinya, Pak. Oke. Terima kasih sudah prestasi sampai PON, sudah lumayan lah. Lumayan sudah manajemennya. Kemudian saya juga sering dengar bahwa atlet kita sering diajak ke Jepang ya. Siapa yang sponsornya itu, Pak? Atau Ya. yang mengajak itulah gitu.
Betul, Pak. Begini Pak, Ah, kebetulan kita di pengurusan, ah, kita masukkan, sebenarnya dia cerita seni dulu ya Pak ya. ya, Karena seni ini adalah seninya, pakem seni kata itu adalah kodokan, asli Jepang. asli Jepang. Ya. Nah oleh sebab itu kenapa atlet kata kita bisa berbicara? Kita melihat ada potensi Pak. Ada Sensei Sengoku namanya punya dojo. Punya dojo di Bali. Di Bali, di Gianyar Pak, di Buruan. Iya. Oleh sebab itu ada potensi kenapa kita tidak manfaatkan. Akhirnya saya bersama ketua pelatih Badung, Ya. Sensei Nyoman Sudarmo Yaso, saya ke sana. Saya rembuk dengan Sensei Sengoku, beliau, saya minta agar melatih atlet kita di kata Pak. Oh, jadi dia khusus di kata aja. Ya, dari nol Pak. Ya, ya. Dari nol akhirnya dilatih oleh beliau, bahkan waktu pergantian ke pengurus saya masukkan beliau itu menjadi pengurus pelatih kata di Kabupaten Badung. Ada SK-nya Pak. Oh, gitu. Nanti dulu status pelatih kita dari Jepang di Bali itu bagaimana statusnya? Statusnya menjadi status pelatih Badung. Nah, artinya kewarganegaraan dia sudah jadi warga negara apa istilahnya? Dia tuh sudah punya kartu KTP Pak di sana. Oh, gitu ya. Ya, Jadi kita bisa ada warga dilibatkan. negara apa istilahnya? Oke. Ya. Sudah dia punya KTA Badung, Oh, Bali. Oh, ya, ya. Bahkan beliau katanya matinya harus di sini. Oh, gitu. Ya. Nah itulah Pak, karena beliau mempunyai yayasan di Jepang, disuruh oleh yayasan mengembangkan judo di Indonesia. Ah, Beliaulah yang memerintahkan kami untuk mencari bibit-bibit yang akan dia latih. oh, gitu. Setelah itu dia mempunyai program setiap tahun mengirim atlet kid, anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, 5 orang setiap tahun ke Jepang. Ah, Akhirnya karena beliau betul-betul cinta Bali, khususnya Badung, atlet Badung lah terus dikirim setiap tahun Pak. Jepang, ya. Kebetulan nanti bulan Mei ini anak-anak kita ada dikirim. Kita sudah seleksi kemarin waktu Porsenijar, Ah, kita sudah pilih 5 orang Pak. oh, yang perjanjian terakhir ini. Terakhir baru kemarin selesainya Jadi Pak. bulan Mei berangkat ya. Berangkat. Oleh sebab itu mohon bantuan Pak Ketua KONI, Oke. tolong dibantu secara administratif untuk pengurusan paspor biar cepat diproses. Ya, mudah-mudahan imigrasi nanti. Oke. Nanti Itulah paspornya- sponsornya ya, Sensei paspornya Sengoku. bisa diurus di Puspom juga. Oke. Ada di Puspom ada. Ada migrasinya. Ya ada. Siapa? Jadi Semua apa istilahnya itu paspor. perizinan bersama itu. Pelayanan terpadunya. Pelayanan terpadu. Jadi Pak Dewo kan mantan di sana saya kira. Ya, siap. Mantan pegawai Kominfo. Siap Gitu. Pak. Ya. Makin mengabdi di KONI Pak, khusus cabang hidup. Dia perlu tambahkan oleh kita Ya, Pak, oke. sesuai dengan pertanyaan Bapak, bagaimana ke depannya. Ya itu ya. Terutama menyongsong Porprov Pro 2005. 2025 ya itu. Astungkaro Pak, minimal dengan mekanisme atau metode persiapan seperti yang sampaikan tadi dan sudah ada hasilnya. Ya. Mudah-mudahan minimal untuk target paling tidak minimal bisa dipertahankan Pak. Nanti dia jelaskan kenapa saya bisa menyampaikan dipertahankan. Ya. Atau memungkinkan bisa meningkat dari 4. Betul, harus meningkat lah. Kalau mengenai juara umum Ampuro memang belum bisa Pak. Masih Apa berat. sebab masih berat sekali terutama di fighter Pak. Fighter masih semua dikuasai oleh Denpasar, Karangasem. Ya. Semua masuk pelatnas Pak. Oh. Niko yang menjadi anu. Ya, ya. Kalau dikata kita berani jamin. Ya, oke. Karena kemungkinan dikata ini kalau memang dia nilainya bisa dipertahankan juara 1, dia akan mewakili PON. Iya, mewakili SEA Games Pak. Dia akan masuk pelatnas. Ya, ya. Kebetulan nanti bulan April niki wenten kejuaraan SEA Asia bagi atlet-atlet yang masuk Oke. pilihan PON akan ada pertandingan di Denpasar Pak. PB Ya. yang Oh, menyelenggarakan. gitu ya. Oke. Niko barangkali Oke, terima kasih Pak Dewo. target tahun 2025 Pak. Karena waktu kita singkat, Oke. kita tidak boleh panjang-panjang dalam podcast. Terima kasih Pak Dewo. Teman-teman sekalian, para sahabat insan olahraga terutama yang di Badung, apa yang dijelaskan oleh Pak Dewo Ardito tadi mengenai
perbaikan manajemen, perbaikan organisasi, dan selalu pengurus juga 1-2 ada di lapangan langsung melihat pelatihan-pelatihan yang rutin. Itulah yang perlu kami harapkan supaya dicontoh. Artinya cabur-cabur lain yang belum menerapkan seperti itu, saya kira perlu dipakai acuan. Sebetulnya sama saja, beliau juga belum dapat uang pembinaan juga sama saja. Kalau yang lain belum, judo juga belum. Jadi tapi tetap dapat latihan dengan rutin. Sampai sekarang punya pelatih dari Jepang yang sudah mungkin sudah jadi warga negara Indonesia barangkali, karena orang Jepang ini sudah punya sasana istilahnya ya. Ya, dojo Pak, dojo. Dojo ya. Kemudian secara rutin mengirim atlet kita ke Jepang, terutama atlet pemula ya. Atlet pemula. Saya kira demikian pertemuan kita dengan Pak Dewa Madhyatita. Terima kasih Pak Dewa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan Pramono Santi. Santi. Dadah.